Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 82. Di bawah ini merupakan akibat-akibat yang timbulkan oleh revolusi industri pada abad ke-18, kecuali ya, revolusi industri yang pertama kali dimulai abad 18 di Inggris. Nah, kita berkaca pada Inggris. Nah, di Inggris ya, dampak dari revolusi industri yang diberikan kepada rakyat Inggris adalah seperti ini misalnya. Nah, saat itu pada 18 orang mulai meninggalkan sistem merkantilisme. Ya, hampir semua kerajaan-kerajaan atau negara di Eropa meninggalkan sistem merkantilisme, beralih ke kapitalisme. Sistem di mana para pengusaha atau pemilik modal menjadi aktor utama yang menggerakkan ekonomi, gitu ya. Nah, dari sistem kapitalisme ini sehingga nanti lahirlah ya dua kelas sosial baru yang saling berseberangan atau kerap kali terjadi konflik. Ini karena nanti penguasaan alat-alat produksi yang dikuasai oleh sekelompok orang sedikit minoritas, ya kan, yaitu para pemilik modal atau dikenal dengan kalangan bourgeois atau pengusaha atau para pedagang-pedagang kecil yang tiba-tiba jadi pengusaha, gitu ya. Nah, kemudian di sini kalangan buruh yang bekerja kepada para pengusaha ini. Nah, dari sini nanti lahirlah lawan atau antitesis dari kapitalisme akibat situasi kalangan buruh ini, yaitu lahirnya prinsip sosialisme yang digawangi oleh Karl Marx dan Friedrich Engels di Inggris waktu itu. Nah, kemudian selain dampak yang sebelah sini, ya, ketika revolusi ini dimulai, terjadilah mekanisasi dalam bidang industri, percepatan dalam produksi barang. Nah, tadinya produksi barang di Inggris dikendalikan oleh Gilda, yaitu industri rumah tangga. Nah, ketika terciptanya alat-alat produksi yang masif, lahirlah industri dalam skala besar, sekaligus nanti industri skala besar ini kan butuh barang mentah. Nah, efek turunannya ya butuh barang mentah dan daerah pemasaran tentunya. Efek turunannya adalah ya lahirlah atau maraklah kolonialisme demi mengamankan barang mentah dan pemasaran untuk kepentingan industri, gitu ya. Nah, ketika muncul mekanisasi, gitu ya, sehingga butuh lokasi untuk menjalankan industri dalam skala besar ini, sehingga terjadilah urbanisasi karena kebutuhan tenaga kerja buruh dari pedesaan, para petani beralih tenaga kerja pertanian menjadi tenaga kerja industri. Nah, sehingga timbullah kota-kota besar industri baru di Inggris, ya, seperti kota London, Manchester, Liverpool, segala macam. Nah, jadi yang bukan bagian dari dampak revolusi industri adalah yang A. Karena yang A, berkembangnya paham demokrasi liberal itu bukan bagian dari revolusi industri, melainkan dari revolusi politik saat itu yang terjadi hampir berbarengan dengan revolusi industri, yaitu revolusi Prancis dan Amerika Serikat, yang menghasilkan prinsip demokrasi, bentuk negara baru yaitu republik, dan prinsip pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan nama trias politika. Jadi itu bukan produk dari revolusi industri, tapi produk dari revolusi politik. Jadi nomor 82 itu jawabannya yang A.